Wahai para kaum muslimin, jamaah Assalamualaikum Nusantara. Ya. Karena ketika kita sedekah, insya Allah keberkahan kita dapat, kita bisa menolong saudara-saudara kita, apalagi saudara-saudara kita yang lagi di Palestina. Kita berikan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Kenapa? Karena saudara-saudara kita di Palestina itu lagi sedang dijolimi. Setapak selangkah demi selangkah tanahnya diambil. Itu harus kita tolong. Kenapa? Karena salah satunya Palestina adalah negara yang banyak membantu kita. Dan negara yang pertama kali juga mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada hadis, namun hadisnya ada yang mengatakan lemah. Ya. Obatilah ya, sakitmu dengan sedekahmu. Kalau kita sering sakit, ya, kita punya harta banyak, habis sekian, buat dokter, buat rumah sakit tapi nggak sembuh-sembuh, niatkan ya sedekah ini untuk kesembuhan buat diri kita. Supaya apa? Supaya Allah mengangkat semua penyakit kita karena kita melakukan sedekah. Kemudian yang kedua adalah masa ya, luang kita sebelum masa sibuk kita. Masa luang kita sebelum masa sibuk kita. Nah ini kita harus manage waktu-waktu kita. Beberapa episode yang lalu saya sudah sampaikan bahwasanya Allah itu ya, bersumpah kepada makhluknya, yaitu wal ars, kepada masa. Allah bersumpah kepada makhluknya. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, buang-buang waktu yang tidak percuma. Coba kita cross check. Baca Quran sama main handphone banyakan mana? Bangun tidur, handphone atau Quran? Mau tidur, handphone atau Quran? Habis waktu kita. Makanya saya bilang salah satunya handphone itu setan gepeng. Luar biasa godainnya. Ya. Nggak ada, nggak pegang kita sehari-hari. Tuh nyariin. Nyariin, beneran. Nyariin. Ya. Kalau istri kita nggak pulang-pulang, nggak nyariin. Tapi kalau handphone hilang, wah. Besok kalau perlu ngutang untuk beli lagi. Dasarnya itu setan gepeng. Yaitu handphone. Ya. Oke, jadi gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk mencari kehidupan dunia. Kita sibuk mencari kehidupan yang tidak kekal. Sebenarnya ya, sebenarnya kalau suruh ngaji, suruh taklim nanti masih kerja. Hari libur juga nggak mau taklim. Waktu buat keluarga. Kapan taklimnya? Kapan bisa meningkatkan kualitas diri keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sibuk kerja. Malam nggak tahajud. Malam nggak subuh. Padahal ketika kita sholat tahajud, ingat tuh. Ya, Allah sedang turun sepertiga malam. Sepertiga malam. Yang punya bumi lagi turun. Kitanya tidur. Kita minta dunia, yang punya dunia lagi turun. Sayang banget, capek kerja. Mau berkah gak bisa berkah. Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni, siapa yang berdoa kepada aku, fastayajibalah. Aku akan ijabah doanya." Ayo kita minta apa? Ya. Mau minta apa aja, mau minta dunia, minta akhirat. Allah lagi turun. Yang punya dunia lagi turun. Yang punya akhirat lagi turun. Yang punya surga lagi turun. Kita aja nih, kalau mau ketemu pejabat, rapinya luar biasa. Allah turun, kita masih tidur. Mimpinya nggak bener lagi. Mimpi, nggak bener deh, pokoknya saya nggak enak ngomonginnya. Mimpi nggak bener aja. Ya, luar biasa. Ya. Karena tidurnya nggak wudhu. Lagi baca artikel yang nggak baik, ketawa-ketawa, tidur. Wah, mimpinya jelek. Ya, nah ini. Kemudian
man yas'aluni fa'atihu. Siapa yang minta kepadaku, aku berikan, kata Allah. Ini tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu minta, aku berikan. Kamu meminta apa nih? Yang belum punya jodoh, minta jodoh, kasih. Yang punya pendapatan masih sedikit, gajinya 10 koma, tiap tanggal 10 koma, ya, udah koma aja. Minta sama Allah, Allah lagi turun, minta. Kuatkan tahajud kita kepada Allah. Man yastaghfiruni, dan siapa yang meminta ampun kepada Allah, faghfirlah, maka Allah ampuni. Ya. Allah udah ampuni dosa kita. Allah berikan apa yang kita minta. Apa yang kita doakan Allah ijabah. Hidup kita ini akan senang, bahagia, dunia akhirat. Dan kalau punya harta, kita nggak pelit. Kenapa? Karena banyak sedekah, banyak mendatangkan harta. Sedekah pangkal kaya, itu yang benar. Sedekah pangkal kaya. Sedekah pangkal bahagia. Sedekah pangkal kedamaian. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau damai, mari kita laksanakan sedekah dengan sebenar-benarnya. Insya Allah ya, para nabi, para al-anbiya, para rasul, para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan para tabi'in tabi'ut, ulama-ulama yang soleh tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Nggak pernah. Nggak pernah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bangunlah kamu karena sholat tahajud itu akan memberikan maqamah mahmudah, tempat yang terpuji, diangkat derajat kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat jamaah. Assalamualaikum Nusantara. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.